Oke guys, balik lagi bersama channel gua ya. Kita main catur lagi dengan Agung System. Oke. Jadi Agung System ini teori buatan gua ya, yang intinya kita harus melalui 3 step supaya bisa memenangkan catur. Yaitu yang pertama, kita aktifasi buah-buah catur kita ya. Lalu yang kedua, kita simplifikasi ya. Tapi nggak asal simplifikasi ya guys. Jadi simplifikasi yang membuat posisi kita lebih kuat atau paling tidak sama gitu guys. Dan yang terakhir, kita baru memenangkan pertandingan itu di end game ya. Nah, kenapa simplifikasi? Karena kita menghindari komplikasi ya. Kita menghindari kerumitan-kerumitan yang bisa menyebabkan lawan bisa melakukan kombinasi ya. Idenya di situ guys. Oke. Nah, cuma intinya gini, cuma memang kita perlu aktivasi dulu, jangan langsung serang gitu guys. Maksudnya jangan langsung simplifikasi gitu. Aduh, sorry. Memang seninya di situ sih. Oke, saya berikan contohnya. Ini gue melawan Queen lagi ya, di shredderchess.net ya. Teman-teman bisa buka, bisa nyoba sendiri melawan Queen. Oke. Queen dengan E4 ya. Gua E6 ya, defense. Dia D4 dan gua D5. Dia ngeluarin kuda dan gua makan di sini. Pion makan pion ya. Nah, dimakan lagi pion oleh kuda, dan di sini baru mulai kan kita aktivasi guys. Aktivasi G6 ya. Kuda G6 mulai. Lalu dia mengeluarkan menteri ke D3. Oke. Lalu gua aktivasi kuda ke C6. Lalu dia mengeluarkan kuda lagi ke F3. Lalu gue aktivasi lagi gajah ke E7. Nah, kenapa gajah ke E7 guys? Karena kalau ke sini gimana ya? Ini tempat dimana kita bisa rokade. Tapi si gajah ini tidak dimakan guys. Jadi kalau misalnya ke tempat lain itu bisa, kalau ke sini dimakan ya. Kalau ke A3 dimakan. Kalau ke B4 dihilangin pion ya. Kalau ke sini dimakan. Jadi begitu guys nih. Jadi aktivasi itu kita menempatkan buah kita di tempat pertama tidak dimakan pion lawan. Yang kedua, dia memiliki jangkauan yang cukup lebar guys. Oke, lanjut. Lawan dengan menteri E3. Oke. Lalu gua rokade ya, untuk mengaktifasi benteng dan menjaga raja ya. Ini penting banget nih. Membuat raja kita aman tuh penting, karena kalau udah di skak bertubi-tubi itu udah sulit ya. Lawan mengeluarkan C4. Nah, ini langkah E8 nya aktivasi benteng ya, biar dia agak aktif ya. Nanti dia agak aktif di jalur E ini. Walaupun sekarang ini masih kalangin pion kita sendiri ya, buah kita sendiri. Oke, dilanjutkan dengan menteri ke C3. Nah guys, kadang-kadang kita tuh harus aware guys yang kayak gini nih. Coba kita perhatiin ya, si menteri ini segaris dengan raja, dan kita di sini punya gajah ya. Di sini ada kuda ya. Jadi kita bisa skak di sini apa ya? Dia kepin guys. Oke.
Nah, dia nggak bisa kemana-mana ya. Oleh karena itu dia pinter sih, dia jalanin skak dengan makan kuda gini kan. Cuma ya ini gampang sih ya, tinggal kita makan lagi, gue makan lagi pakai menteri. Dan di sini dia cukup cerdas, dia makan gajahnya dan gue makan dengan kuda. Oke. Lalu dia menggerakkan, dia menyerang kuda gua. Nah, di sini kita harus pintar pandai guys melihat apa namanya, forcing move ya, gerakan yang memaksa dan ada keuntungannya gitu kan. Nah, di sini ada skak ya oleh kuda dan kita bisa ada keuntungannya itu dapat benteng ya. Makanya kita jalanin kuda ke C2 skak ya, dan kita bisa dapat benteng. Raja pindah ke D1 dan kita makan benteng di A1 cerot ya. Oke. Lalu raja pindah ke C1 ya. Kita ngelihat juga sih dia mendekati situ apa itu. Oh iya, di situ ada kuda ya, dia mau makan kuda kita guys, dan kita nggak bisa pindahin. Maksudnya kalau kita pindahin ke sini dimakan oleh raja ya, maksudnya kalau ke C2 dimakan raja, kalau ke B3 dimakan oleh pion ya. Nah cuma, nah ini prinsip, balik lagi ke prinsip satu nih, kita aktivasi itu semacam kita selalu melihat berulang-ulang buah-buah kita apakah sudah di tempat yang benar atau tidak ya. Nah di sini kita perhatikan ya, ini garis putih ini ya, itu bisa kita lalui ya dengan ibaratnya nih jalan ya, kita bisa lalui dengan si menteri ya ibaratnya. Jadi si raja ini tidak bisa mendekati si kuda kalau dihalangi oleh menteri. Oke, maka kita jalanin menteri ke G6 ya. Enggak, salah guys, gue jalanin A5 dulu. Kenapa? Untuk mengaktifasi benteng di sudut A ya. Ini kan dia belum aktif kan ya, masih sama ya prinsip aktivasi, cuma gua ke bidak yang lain ya, ke buah yang lain ya, ke benteng A1 dulu nih, lupa gua. Nah ya, gua aktivasi, it's okay, dan lawan merespon dengan H3. Nah baru di sini kita lihat masing-masing buah kita apakah dia sudah di tempat yang oke. Ini kayaknya udah oke. Nah tinggal ini yang tadi gue cerita guys ya. Nah si raja ini ada peluang mendekati dan bisa kita halangi karena ini satu garis kan, satu garis ini, dan makanya gue jalanin menteri ke G6. Nah sini guys. Oke. Lalu lawan menjawab dengan gajah ke F4. Nih kalau kita perhatiin si gajah F4 ini dia ngincar pion ini doang ya. Nah kalau kita tidak pakai teori agung sistem, asik, orang tuh pasti jalaninnya menghindarkan si pion ini, misalnya dia C6 ya, jadi biar nggak kena ya. Padahal guys, kita perhatiin yang langkah si menteri tadi, padahal ini selain menghalangi raja untuk makan si kuda, kita harus berpikir guys, kalau kita kesini ya,
Kalau si menterinya ke sini, menteri tidak bisa makan karena ada kuda. Nah, berarti di sini ada potensi untuk skakmat, guys. Nah, begitu guys cara berpikirnya ya. Jadi jangan serta-merta kita, wah ini gajah nih mengancam bidak gua nih, jalanin aja pion. Nah, itulah guys. Kadang-kadang harus begitu. Padahal di sini ada skakmat dalam satu langkah. Oke. Jadi kita jalanin. Sini. Nah, makanya kita jalanin menteri ke C2 dan di sini skakmat ya. Ini raja tidak bisa kemana-mana ya, dan nggak bisa makan karena ada kuda. Oke, sekian penjelasan teori agung sistem dengan contoh melawan chessbot queen di sliderchess.net ya. Silakan teman-teman coba. Terima kasih.